Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Senin ya, Senin tanggal 10 Juni 2024. Tapi sebelumnya disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing dan saham-saham yang akan kita bahas diurutin aja sesuai judul. Untuk yang pertama kita akan lihat dulu untuk saham Bank BNI ya. Kemarin belum sempat kita bahas, ini untuk saham BBNI. BBNI Jumat kemarin ditutup merah minus 1,47% ke level 4.700 ya untuk harga penutupan Bank BNI. Ini kalau secara teknikal area support tertekannya sih di sini ya. Di 4.500-an, 4.590, 4.580 itu area support terdekatnya. Dan resistennya misal besok naik, itu resisten terdekatnya ada di 4.900. Kalau kita lihat untuk transaksinya, BBNI Jumat kemarin tanggal 7 Juni itu asingnya masuk atau keluar ya, net sell 25,7 M. Dan kalau kita lihat nilai transaksinya hitungannya untuk saham BBNI nggak terlalu rame. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir dari tanggal 3 Juni untuk asingnya ya masih net buy ya, net buy 165 ya, lumayan lah ya dibandingkan distribusi. Jadi untuk asingnya dalam satu minggu terakhir di BBN ini cenderung lebih banyak masuk ya. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk BBNI, dalam satu minggu terakhir nih yang pegang barang paling banyak untuk asingnya ada RX. Untuk RX versi asing nih kalau kita perhatikan cenderung akumulasi sih ya. Nilai transaksinya 114 M dan net pay 111,2 M. Selain RX ada BB, KZ, ZP versi asing yang juga masuk, dan yang keluar untuk asnya CCBK. Enggak lebih banyak yang masuk sih dalam satu minggu terakhir ini. Untuk Jumat kemarin tanggal 7 yang keluar untuk asingnya RX masih masuk, BKCC ya. Jadi untuk RX-nya masih cenderung akumulasi di saham BBNI. Malahan kalau kita perhatikan di sini untuk Jumat kemarin untuk RX 100% transaksinya buy ya di saham BBNI. Walaupun yang keluar nilainya lebih banyak, cuman RX-nya terus masuk. Semoga aja untuk BBNI ada yang jaga harga untuk minggu besok ya, atau besok Senin. Ya ini aja sih patok aja area supportnya ini, kalau turun selama nggak jebol di bawah 4.580 mudah-mudahan aman ya untuk saham BBNI. Kalau mau entry di harga saat ini di tengah-tengah sih, kalau untuk swing agak nanggung, cuman kalau untuk jangka panjang nggak ada salahnya juga. Kalau menurut saya sih cukup menarik, koreksinya udah cukup dalam ya. Oke, itu untuk saham BBNI. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS. Kemarin Jumat ditutup minus 0,46%, walaupun sempat naik ke 2240 ya, cuman ditarik turun lagi. Secara teknikal untuk supportnya masih di 2120 sih, 2120, 2130 area sini untuk area support BRIS. Dan resistennya cukup tinggi, ada di 2460-an. Kalau kita lihat apakah asingnya distribusi atau enggak, di saham BRIS Jumat kemarin tanggal 7, kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir net sell ya 28,5 M keluar, cuman hitungannya belum terlalu banyak ya untuk saham BRIS. Untuk tanggal 7 kemarin hari Jumat asingnya masuk 1 M aja, nggak terlalu banyak juga, jadi kadang masuk kadang keluar untuk asingnya di saham BRIS. Kalau kita perhatikan untuk transaksi BRIS Jumat kemarin yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh sih sebenarnya ya. Dan karena ini udah lebih dekat ke area support, mungkin buat teman-teman yang mau swing atau trading bisa dipertimbangkan sih kalau mau entry. Nanti antisipasi aja kalau buat low baru di bawah 2100 ya. Di bawah 2100 perlu diantisipasi sih kalau mau entry untuk swing atau trading. Ini udah lebih mendekati area support. Disclaimer, mudah-mudahan aja harganya dijaga di atas 2120, dan kalau rebound naik nanti target price-nya di sini 2450. Oke, itu untuk saham BRIS ya. Kalau menurut saya sih kemungkinan kalau melihat aslinya belum keluar dengan jumlah yang banyak juga, kayaknya sih cenderung trennya ya untuk skenario nya akan seperti ini.
Kalau nggak sideways sedikit di atas supportnya, ya mudah-mudahan bisa rebound naik selama aslinya nggak distribusi dalam jumlah yang banyak. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita akan cek saham BBTN. BBTN juga harganya udah di bawah ya. Ini waktu kemarin sempat rebound naik, ternyata terjun lagi ke level 1200-an ya. Jadi emang kalau untuk jangka panjang itu ya ada bagusnya, ada nggak bagusnya ya. Nggak bagusnya ya seperti ini. Misal ambil di harga bawah kemarin di area support, ternyata udah naik cukup tinggi, nggak di taking profit, malah harganya nyungsep lagi, kan sayang floating profitnya. Jadi amannya kalau udah kira-kira berat buat rebound naik, malah tanda-tanda pullback turun, ya itu mending diamankan aja ya, pasang trailing stop yang udah floating profit. Jadi lebih ya lebih worth it-nya seperti itu sih. Kalau untuk harga saat ini 1245 sebenarnya secara valuasi ya menarik juga sih untuk jangka panjang, untuk swing ya. Kalau mau entry di BBTN di harga saat ini ya seharusnya resikonya nggak terlalu gede. Soalnya secara valuasi ini pun juga udah, kalau menurut saya sih udah di bawah ya. Kalau sampai BBTN di bawah 0,5 itu agak, sebenarnya ya 0,57 itu sudah cukup murah ya, dan tiap tahun juga bagi dividen ya, walaupun dividen yieldnya nggak tinggi-tinggi banget, tapi lumayan ya, 4% lebih dengan per 5 kali. Ini cukup menarik secara valuasi, secara fundamental ini menarik ya. Pendapatannya juga di kuartal 1 naik, nggak tahu nanti kuartal 2 kita lihat aja. Semoga aja masih bisa bertumbuh ya. Untuk harga saat ini bisa dipantau, yang belum punya posisi, yang udah punya posisi dan floating loss misal, ya jangan buru-buru buat cut loss sih, sayang ya kalau di cut loss. Ya semoga aja bisa rebound dalam waktu dekat. Kalau untuk skenario nya, kalau menurut saya sih kemungkinan akan sideways seperti ini ya. Nunggu ada sentimen positif. Kalaupun turun buat low baru di bawah 1200 ya, ini support secara Fibonacci-nya di 1130-an. Kalau menurut saya kalaupun masih turun ya, masih beres, itu di hold aja sih untuk saham BBTN, misal entry-nya di level-level 1300-an ke bawah ya. Kalaupun di atas 1400 average-nya ya di hold aja, kemungkinan juga akan kejemput ya, tinggal waktunya itu lama atau enggak kita nggak bisa mastiin. Kita ikuti aja untuk perkembangannya. Untuk BBTN sendiri kemarin Jumat tanggal 7 Juni asingnya net sell 4,1 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini net sell terus ya untuk asingnya. Nggak banyak sih, cuman cenderung jualan. Ini yang masuk juga lokal, DX versi lokal. Transaksinya didominasi oleh lokal, asingnya net sell, CC versi asing net sell 2,4 M. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir untuk saham BBTN masih cenderung didistribusi oleh asingnya net sell, lokalnya pun ada yang distribusi ya, jadi harga sahamnya turun. Tapi di harga saat ini menarik ya, secara valuasi, secara fundamental ini cukup menarik. Walaupun ada potensi kredit macet ya, mungkin ya, itu yang masih jadi bayang-bayang untuk saham BBTN. Kita tunggu aja laporan kuartal 2-nya nanti gimana. Untuk laporan kuartal 1 mungkin buat teman-teman yang udah baca bisa tulis di kolom komentar ya untuk BBTN apakah masih aman atau enggak ya untuk kreditnya. Oke, itu untuk saham penyaluran kredit maksudnya ya. Itu untuk saham BBTN ya. Untuk resistennya buat patokan ada di 1315. Kalau mau entry di harga saya untuk jangka panjang disclaimer. Kalau untuk trading ya sebenarnya selama tingkat volatilitasnya masih lumayan ya, dan ada tanda-tanda pullback, disclaimer juga sih. Kalaupun mau entry nanti harganya nggak sesuai prediksi, kalau mau cut loss sayang mending di hold aja, tapi disclaimer. Oke, itu untuk saham BBTN. Selanjutnya kita akan cek saham Arto. Arto harganya beberapa kali mencoba breakout cuman masih belum berhasil ya. Hari Jumat kemarin naik sih 1,30% aja, nggak terlalu tinggi, volatilitasnya juga kurang. Untuk resistennya masih di sini ya, masih di 2400, beberapa kali mencoba breakout gagal terus. Semoga aja minggu
depan bisa breakout ya, semoga aja. Kalau kita lihat untuk transaksinya, tanggal 7 kemarin hari Jumat aslinya masuk loh 4,9 M. Ini hitungannya lumayan banyak kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya yang cuma 17,1 M-an ya. Jadi untuk aslinya cenderung masuk sih kemarin Jumat, tapi dalam 1 minggu terakhir ini kadang masuk kadang keluar. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Arto, Jumat kemarin tanggal 7. Untuk aslinya masuk ZPBK ya, dan kalau kita perhatikan di sini cenderung ada yang akumulasi untuk hari Jumat aja. Jadi semoga aja besok Senin bagus ya untuk saham Arto ini. Pantau aja level ini 2400, breakout di atas itu ya bagus, bisa naik lagi lebih tinggi. Resisten selanjutnya tadi 2670, cuman kalau gagal breakout mending wait and see aja dulu. Oke, mungkin itu untuk saham Arto ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham MTech. MTech tanggal 9 Juni. 9 Juni hari ini ya. Kemarin Jumat tanggal 7 Juni itu minus untuk MTech. Padahal harganya udah mentok di turun ya, ini itu kan di harga bottom lah untuk saham MTech. Kalau kita lihat transaksinya di sini, MTech tanggal 7 kemarin aslinya net jual, dan untuk nilai transaksinya nggak terlalu banyak sih. Jadi untuk saham MTech mungkin untuk hari Senin sebenarnya ada yang akumulasi sih Jumat kemarin ya, yaitu YP 1,3 M. Ya kalau di harga saat ini tinggal kalau pantau aja sih, kalau belum berani masuk pantau aja tanda-tanda ribuan naik tinggi atau mulai rame itu semoga aja langsung ngegas naik ya, semoga aja kita aja untuk perkembangannya. Buat patokan resistennya ada di 2424, breakout di atas itu ngejar 470, cuman kalau belum bisa breakout wait and see saja dulu mungkin kalau yang belum berani masuk, atau kalau misal masih turun supportnya ada di 348. Oke, itu untuk saham MTech. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Sido ya. Untuk saham Sido kemarin Jumat naik lumayan tinggi kalau nggak salah ya, bahkan berhasil breakout di atas resistennya 7.750. Untuk saham Sido cukup bagus secara teknikal. Untuk besok Senin sih kalau lihat trennya sebenarnya udah ada tanda-tanda bullish ya, bukannya sudah ada, emang udah konfirmasi bullish secara teknikal, karena apalagi kemarin Jumat berhasil breakout di atas 750. Misal minggu depan masih uptrend, target price-nya di 820-825. Semoga aja ini ya bisa uji area resistennya ini untuk saham Sido. Kalau kita lihat untuk transaksi Sido itu tanggal 7 Juni untuk asingnya sih masuk ya, asingnya masih masuk 7,7 M kemarin Jumat. Dalam 1 minggu terakhir untuk asingnya di saham Sido net P 10,8 M. Kalau kita lihat lebih detail Sido tanggal 7 kemarin secara keseluruhan diakumulasi oleh IF-nya yang masuk versi lokal ya. Jadi untuk lokalnya pun ada yang akumulasi yaitu IF, aslinya net P, harga sahamnya naik. Jadi untuk besok Senin kalaupun turun misal di area 750 ada tanda-tanda ada yang jika harga ya, itu kesempatan mungkin kalau mau entry nanti antisipasinya kalau swing atau trading kalau turun di bawah 740 ya, diantisipasi aja. Takutnya kalau jebol di bawah 740 ya bisa ke 700-an lagi atau 695. Tapi kalau menurut saya sih kemungkinan skenario-nya gini, kalau nggak sideways ya turun dulu bicara support mantul naik, misal langsung dibuka merah di awal market. Cuman kalau langsung hijau ya bagus, nanti target price-nya di 820 825 dalam 1 minggu ke depan ya. Soalnya kalau langsung ngegas ke 800-an untuk saham Sido kayaknya kalau nggak ada sentimen yang gimana-gimana agak berat ya, agak lemot juga untuk pergerakannya.
Oke, itu untuk saham Sido. Selanjutnya kita akan cek saham KAEF hari Jumat kemarin tanggal 9 Juni. Asingnya keluar atau masuk ini? Sahamnya di top minus ya, 4% lebih. Kalau secara teknikal kurang bagus, soalnya waktu minggu ini jebol support kuahnya di 700 ya, jebol di bawah itu dan malah turun-turun terus. Ini kalau secara Fibonacci support selanjutnya misal masih turun ada di 480. Kalau secara historis sih emang udah di bottom ya untuk saham KAEF ini. Jadi kita tunggu aja apakah ada sentimen positif atau enggak ketika harganya berada di dekat area supportnya ini. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya KAEF sebenarnya menarik ya kalau lihat penurunannya KAEF. Tanggal 7 kemarin transaksinya kecil 2,2 M aja dan aslinya masuk 23 juta. KAEF nggak terlalu rame sih ya, emang segini ya untuk transaksinya. Cenderung belum ada yang akumulasi banget, nggak ada yang distribusi banget. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir untuk saham KAEF didistribusi oleh XA, jadi ada yang distribusi ya. XA ini dalam satu minggu terakhir ketika harganya jebol support turun terus itu didistribusi oleh XA. Tapi XA nya kemarin Jumat tanggal 7 apakah masih keluar? Enggak ya, ya masih keluar nih 50 ya. Intinya untuk saham KAEF untuk besok Senin sih mungkin kalau masih merah jangan buru-buru buat average down ya. Mungkin lihat bid overnya kalau emang minat entry untuk saham KAEF, jangan buru-buru. Soalnya kalau masih turun itu ada potensi nguji area supportnya di 480. Jadi mending tunggu di area supportnya aja. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham KAEF, dan buat patokan resistennya ya di 700 ini udah jadi resistennya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham UNVR. Untuk saham Unilever turun ke area supportnya 3010, ke area supportnya 3010, 3000 itu area support untuk saat ini saham UNVR. Beberapa kali mantul ya di area sini. Jadi untuk besok Senin mudah-mudahan langsung hijau buat teman-teman yang mau spekulasi buy ya, antisipasi aja kalau breakdown di bawah 3000. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham Unilever Jumat kemarin asingnya keluar 14,7, cukup banyak ya. Jadi didistribusi oleh asing ini untuk saham UNVR. Kalau kita lihat di sini Unilever tanggal 7 Juni ya CC masuk ya, sebenarnya ada yang nampung, cuman ini lokal ya, nampung CC versi lokal 18,7 M. Untuk asingnya distribusi jualan KZ, CC, YU, RX, K versi asing netcel. Lokalnya pun ada yang jualan ya, jadi tapi ada yang nampung si lokal ya. Semoga aja lokal bisa jaga harga untuk besok Senin di saham Unilever. Kalau kita perhatikan di sini CC juga, kalau kita cek dalam satu minggu terakhir cenderung akumulasi ya, untuk asingnya terus jualan. Mungkin di awal market kalau langsung hijau, disclaimer kalau mau spekulasi buy untuk swing nanti target price-nya di 3200 ya, breakout di atas 3200 bisa ngejar 3400 ya. Lihat aja untuk besok di awal market gimana. Oke, itu untuk saham UNVR. Hati-hati kalau konfirmasi breakdown jebol di bawah 3000, supaya cukup dalam di 2740. Oke, itu untuk saham UNVR. Selanjutnya kita akan cek saham GGRM. Hari Jumat kemarin naik lumayan tinggi 3% lebih ya, tapi masih nggak bisa breakout atau belum bisa breakout di atas 19.350 untuk minggu ini. Ini masih jadi resistennya sih 19.350 untuk saham GGRM. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham GGRM tanggal 7 Juni ya, aslinya net buy 8,4 masuk. Jadi naiknya saham GGRM disertai asing masuk. Coba kita lihat untuk pendapatannya apakah naik. Untuk GGRM valuasinya sih menarik ya, murah ini dibandingkan MSP, lebih worth it di GGRM sih sebenarnya.
PBV-nya 0,5 kali dan ROE-nya masih profit lah, walaupun nggak gede-gede banget. Yang menarik untuk saham GGRM ini dividennya ya. Dividen PE ratio-nya masih cukup tinggi 96%, jadi hampir sebagian besar profitnya dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Cuman kurang bagusnya ya ini pendapatan kuartal 1 tahun 2024 ini turun. Nggak tahu nanti kuartal 2-3-nya apakah mengalami pertumbuhan atau masih kurang bagus ya, kita lihat aja. Yang pasti sih dengan per 15 kali kurang ya, ini sih yang nggak terlalu menarik juga. Menarik nggak menarik sih ya, soalnya ini ya sektor rokok GGRM ini, kalau WIM Smart juga udah koreksi cukup dalam ya. Ini yang waktu itu naik cukup tinggi aja udah koreksi, apalagi untuk GGRM. Kalau belum ada sentimen positif banget ya, cuman ngarepin dividen ya mungkin ya. Soalnya kalau pendapatannya turun terus juga dividennya kan makin turun sih. Jadi gimana ya? Ya kalau untuk jangka pendek mungkin pantau aja level 19.350 ya untuk minggu depan atau besok Senin. Apakah bisa breakout di atas itu atau enggak? Kalau belum bisa breakout mending wait and see aja. Oke, itu untuk saham GGRM, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat untuk sekalian. Terima kasih.